Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Tofani, J3N 217353. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja lapangan saya selama 2 bulan di PT XYZ. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan seminar tugas akhir saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dan Bapak atau Ibu moderator pada seminar saya hari ini. Serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan membahas seminar saya pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dari penulisan tugas akhir ini. Era revolusi industri 4.0 memiliki integrasi pemanfaatan teknologi dan internet yang begitu canggih dan besar terhadap perilaku perubahan dunia usaha termasuk dunia akuntansi. Saat ini, semua yang awalnya dilakukan secara manual dapat kita lakukan secara digital dan terkomputerisasi, termasuk dengan pencatatan laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan perusahaan kini dapat kita lakukan dengan aplikasi yang memberikan dampak positif maupun negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pencatatan, tapi dampak negatifnya yaitu mengurangi kesempatan kerja karena semuanya tergantikan oleh komputer. Aplikasi Zahir dirancang untuk pengguna yang tidak begitu memahami teori akuntansi, karena aplikasi ini dirancang dengan formulir yang sangat mudah untuk kita input ke dalamnya. PT XYZ sudah beralih dari pencatatan manual ke pencatatan dengan aplikasi Zahir sejak tahun 2010. Mereka melakukan pembelian aplikasi ini terhadap perusahaan jasa yang menyediakan aplikasi Zahir. Untuk rumusan masalah dari tugas akhir ini yaitu bagaimana kegunaan aplikasi Zahir bagi perusahaan. Yang kedua, bagaimana pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi Zahir. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Zahir dibanding dengan pencatatan secara manual. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama, menguraikan kegunaan aplikasi Zahir 5.1 pada PT XYZ. Yang kedua, menguraikan proses pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi Zahir 5.1 pada PT XYZ. Dan yang terakhir, menguraikan efektivitas pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Zahir dibanding dengan pencatatan manual. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk penggunaan aplikasi Zahir bagi pengguna baru di perusahaan. Bagi penulis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan wawasan baru terkait aplikasi Zahir dan perbandingannya dengan cara manual dan aplikasi lain. Dan bagi pembaca diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi Zahir dan referensi untuk penulisan tugas akhir selanjutnya. Masuk ke profil perusahaan, PT XYZ merupakan bagian dari perusahaan dagang bernama ABC Group yang mulai didirikan pada tanggal 19 Juni 1999. PT XYZ sebagai perusahaan pertama yang didirikan kini menjadi kantor pusat untuk bagian keuangan dan akunting. PT XYZ memiliki 6 PT lain yang tersebar di Jawa dan Sumatera, serta memiliki 176 cabang dan kurang lebih 4.000 karyawan. Untuk visi dan misinya sendiri, visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terkemuka di Indonesia. Untuk misinya sendiri, mereka memiliki 4 misi. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua, memberikan kepuasan dan manfaat kepada konsumen. Yang ketiga, tidak ada sejengkal pun area yang tidak tergarap dan tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, menjadikan karyawan yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Untuk struktur organisasi dari PT XYZ sendiri, paling atas yaitu adalah Dewan Komisaris, kemudian membawahi direktur yang diawasi langsung oleh Komite Audit, dan di bawahnya terdapat 5 divisi yaitu Divisi HRD, Umum dan SDM, Divisi Kredit, Divisi Penjualan, Divisi Keuangan dan Legal, dan yang terakhir adalah Divisi Pembelian dan Gudang. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kegunaan aplikasi Zahir bagi perusahaan. Aplikasi Zahir digunakan oleh PT XYZ untuk berbagai kepentingan, yaitu diantaranya untuk pencatatan penjualan dan pencatatan pembelian. Untuk pencatatan penjualan dilakukan pada menu penjualan, sementara pencatatan untuk pembelian dilakukan pada menu persediaan. Selain itu, aplikasi Zahir juga digunakan oleh PT XYZ untuk mencatat jurnal harian hingga tersajinya laporan keuangan. Untuk pembahasan yang kedua adalah prosedur pencatatan laporan keuangan dengan Zahir 5.1. Prosedur pencatatan laporan keuangan pada PT XYZ pada umumnya sama dengan pencatatan laporan keuangan pada perusahaan lain.
yaitu ada input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri dilakukan secara manual. Sumber yang digunakan adalah dokumen yang berasal dari perusahaan cabang yang dikirimkan melalui email perusahaan khusus untuk bagian accounting dan keuangan dalam bentuk Excel dan laporan nirmala. Untuk proses pencatatan laporan keuangan dengan Zahir dilakukan secara manual dan komputer. Secara manual, kita melakukan input transaksi pada jurnal umum dengan mengisikan formulir yang ada pada Zahir. Untuk buku besar, akan secara otomatis tersaji dari aplikasi Zahir tersebut. Sebelum mulai melakukan input, tentu kita harus masuk ke aplikasi Zahir tersebut. Setelah masuk, kita akan melihat menu yang ada pada menu utama Zahir. Di antaranya ada buka data sebelumnya yang digunakan untuk membuka data keuangan yang terakhir kali dibuka, kemudian membuat data baru digunakan untuk membuat data keuangan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya, lalu ada buka data yang digunakan untuk membuka data kerja terkait dengan keuangan pada aplikasi Zahir yang pernah dibuat. Yang keempat ada buka file backup digunakan untuk membuka data backup Zahir. Data backup ini hanya dapat dibuka melalui aplikasi Zahir. Dan yang terakhir terdapat menu keluar digunakan untuk keluar dari program saat sudah keluar dari Zahir. Untuk melakukan proses selanjutnya, kita pilih buka data sebelumnya untuk membuka data yang sebelumnya telah tersedia, lalu kita masukkan password database yang akan kita proses lebih lanjut. Sebagai contoh transaksi input jurnal, PT XYZ membeli mesin seharga Rp571.429. Untuk melakukan input tersebut, kita harus mengklik tab buku besar, pilih transaksi jurnal umum, input tanggal transaksi, pilih akun yang ada pada daftar akun, lalu input nominal transaksi, dan rekam. Setelah jurnal umum, buku besar akan tersaji secara otomatis dari aplikasi Zahir. Untuk menampilkan buku besar, klik tab buku besar, pilih buku besar, masukkan kode periode yang diinginkan. Lalu buku besar akan tersaji secara otomatis. Sebagai prosedur terakhir, terdapat output yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Sebagai contoh, saya ambil laporan neraca. Untuk menampilkannya, kita klik laporan keuangan pada menu laporan, lalu pilih neraca standar, dan masukkan periode yang ingin disajikan. Maka tersajilah laporan keuangan neraca. Topik bahasan saya yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan Zahir 5.1. Keunggulan dan kelemahan pencatatan dengan Zahir dibanding pencatatan manual dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah waktu pencatatan, di mana pencatatan dengan aplikasi Zahir memakan waktu lebih cepat dibandingkan dengan pencatatan manual. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari akurasi laporan keuangan. Pencatatan dengan aplikasi Zahir lebih akurat dibanding dengan pencatatan manual, sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari sinkronisasi data. Data yang banyak dapat dengan mudah disatukan melalui internet dengan aplikasi Zahir, sementara pencatatan manual membutuhkan waktu yang lama karena perlu disatukan satu persatu. Untuk perbedaan yang keempat, terdapat pada pembetulan kesalahan, di mana pencatatan manual perlu proses yang lama untuk membetulkan satu kesalahan saja. Sementara dengan aplikasi Zahir, kesalahan mudah untuk dibetulkan karena semuanya sudah menggunakan sistem. Untuk perbedaan yang kelima, ada pada jumlah data. Jumlah data yang dapat diinput dan diproses tidak terbatas dengan aplikasi Zahir, karena kita tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar seperti pada pencatatan manual. Untuk perbedaan yang terakhir ada pada lisensi, di mana penggunaan aplikasi untuk suatu perusahaan membutuhkan pembelian lisensi yang tidak cukup murah dan tentu saja rumit untuk perizinannya. Simpulan pada seminar hari ini, yang pertama adalah kegunaan aplikasi Zahir 5.1 pada PT XYZ dilakukan untuk pencatatan mulai dari pembelian, penjualan, jurnal harian, hingga laporan keuangan. Untuk simpulan yang kedua adalah prosedur pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi Zahir 5.1 pada PT XYZ dilakukan mulai dari proses input dokumen sumber dari perusahaan cabang menjadi jurnal umum dan buku besar, hingga menghasilkan output berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi perusahaan. Simpulan yang terakhir adalah penggunaan aplikasi Zahir 5.1 untuk pencatatan laporan keuangan lebih efektif dibandingkan dengan pencatatan manual terkait dengan waktu, akurasi, sinkronisasi data, pembetulan kesalahan, dan jumlah data. Sekian yang dapat saya sampaikan pada seminar saya hari ini. Bila ada pertanyaan, kritik, serta saran, saya persilahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.